Nama Maharani, NIM 1950501001 Yogyakarta merupakan salah satu wilayah di Indonesia sebagai pusat kegiatan ekonomi. Pemanfaatan lahan sebagian besar pada sektor perusahaan. Sepinya lahan pertanian mengakibatkan ketersediaan pakan untuk ternak tidak memenuhi, produktivitas menurun, serta pemanfaatan limbah pertanian yang belum optimal. Di Kecamatan Gondomanan merupakan kecamatan Yogyakarta dengan daerah perkotaan yang padat. Kecamatan Gondomanan termasuk ke dalam proporsi keluarga miskin di atas rata-rata dengan pendapatan rendah bagi petani peternak. Mengembangkan perekonomian tersebut dapat dengan memanfaatkan limbah pertanian jerami yang dapat memiliki nilai jual tinggi apabila diolah menjadi pakan ternak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gema dari kelompok K2. Kenapa kita memilih wilayah Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta? Karena lahan pertaniannya semakin menyempit, mengakibatkan peternak rakyat akan mengalami kerugian karena pasokan pakan tidak terpenuhi. Juga produktivitas ternaknya menurun. Dengan menurunnya luas lahan pertanian, tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang terus bertambah tiap tahunnya di Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Lalu di Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta juga rata-rata pekerjaannya yaitu petani dan peternak yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinka Amanda dari kelompok K2. Saya akan menjelaskan tentang limbah pertanian. Limbah pertanian adalah sisa-sisa dari proses produksi pertanian. Salah satu contoh limbah pertanian adalah limbah jerami padi. Jumlah produksi padi yang meningkat setiap tahunnya akan berdampak pada peningkatan jumlah produksi limbah jerami padi juga. Selama ini limbah jerami padi hanya dibakar saja dan kurang pemanfaatannya dikarenakan sifatnya yang tersebar di berbagai tempat. Selanjutnya ada produk olahan limbah pertanian. Pemberdayaan untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan pemanfaatan limbah jerami padi. Di Indonesia, jerami padi sudah dimanfaatkan sebagai pupuk produksi dan pakan ternak ruminansia. Jerami padi dapat digunakan sebagai pakan sapi dewasa meskipun kandungan seratnya tinggi. Dengan teknologi sederhana, limbah jerami padi dapat diolah menjadi pakan ternak ruminansia dan sumber energi bagi ternak ruminansia. Saya, Raihan Wijanarko, akan menjelaskan tentang biaya produksi dan meningkatkan nilai jerami padi dalam pemeliharaan ternak ruminansia seperti sapi. Faktor yang diduga salah satu yang dapat mempengaruhi harga pokok produksi sapi potong adalah biaya hijauan. Pakan hijau merupakan faktor yang penting dalam usaha peternakan, khususnya pada proses penggemukan ternak ruminansia, karena hampir 70% total biaya produksi adalah biaya pakan. Untuk mengurangi produksi biaya pakan, kita dapat menggunakan limbah jerami padi untuk memenuhi kebutuhan pakan hijau ternak. Namun jerami padi belum mempunyai gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ternak. Maka dari itu, perlu dilakukannya peningkatan gizi pada jerami padi, seperti diolah terlebih dahulu dengan menggunakan teknologi fermentasi yang nanti akan menjadi complete feed box atau complete feed. Dengan begitu dapat meningkatkan nilai jerami padi, dan jerami padi memiliki nilai batas ekonomi yang cukup sebagai pakan ternak. Kenalkan, saya Sabrina Latifah dengan NIM 198. Saya akan menjelaskan tentang materi penyuluhan. Yang pertama, ada pemanfaatan jerami padi. Sebagai hasil samping dari pertanian, jerami padi memiliki harga yang terjangkau, sehingga memberikan keuntungan dari segi ekonomi bagi para peternak. Namun, kelemahan yang dimiliki jerami padi adalah nilai nutrisinya yang rendah. Jerami padi memiliki kadar serat kasar yang tinggi dan kecernaan yang sangat rendah. Namun hal ini dapat diatasi dengan melakukan pengolahan, salah satunya menjadikan jerami padi menjadi silase yang terbukti dapat meningkatkan nutrisi, kualitas, dan memperpanjang waktu simpan. Yang kedua adalah pembuatan silase. Bahan yang digunakan adalah jerami padi dan molasses. Lalu alat yang digunakan ada timbangan, kemudian terpal sebagai alas, parang untuk memotong jerami, lalu ada sekop untuk mencampur silase, dan kantong plastik yang digunakan sebagai silo. Cara pembuatan silase, yang pertama jerami padi dipotong menggunakan parang, kemudian diletakkan di atas terpal dan ditaburkan dengan molasses sebanyak 30% dari berat total jerami, lalu dicampur menggunakan sekop. Setelah itu dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dipadatkan sampai tidak tersisa ruang udara. Lalu kantong plastik tersebut diikat dan disimpan di ruang yang sejuk serta terhindar dari sinar matahari langsung. Jerami padi
sampai terbentuk silase.